Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafisatul Izzah dengan NIM 8607280004. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum IPA di SD yang berjudul Perkembangbiakan Vegetatif Alami. Perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan pada makhluk hidup melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan makhluk hidup tanpa melalui proses perkawinan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah alat tulis, lembar pengamatan, cangkul kecil, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Setelah saya mencari di beberapa tempat, ada 5 tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami yang saya temui. Yang pertama, pohon pisang, bawang merah, ubi jalar, singkong, dan lengkuas. Pisang merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu melalui tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah calon tanaman baru yang tumbuh dari pangkal batang atau akar tanaman induk. Tunas ini lama-kelamaan akan tumbuh besar dan bisa menjadi tanaman yang mandiri. Tunas muncul secara alami tanpa bantuan manusia, seperti contoh pada video ini. Kalau kita perhatikan, pohon pisang biasanya di dekatnya akan muncul tunas-tunas kecil yang tumbuh dari bawah batang. Nah, tunas itu nanti bisa tumbuh menjadi pohon pisang yang baru. Ini merupakan tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah ini merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Bawang merah ini termasuk dalam umbi lapis. Ketika kita membelah bawang merah, maka pasti kita melihat bawang merah itu tersusun dari lapisan-lapisan tipis yang melingkar, di mana di tengah-tengah lapisan itu biasanya akan muncul tunas kecil. Nah, tunas kecil inilah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru jika bawang itu ditanam di tanah. Bawang yang sudah disimpan beberapa waktu akan mulai bertunas meskipun belum ditanam. Nah, kalau tunas ini dibiarkan dan diberi tanah, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman bawang yang baru. Yang saya gali ini adalah tanaman umbi jalar. Umbi jalar berkembang biak secara vegetatif alami. Umbi jalar termasuk dalam umbi akar, di mana akar dalam umbi jalar itu akan membesar dan menyimpan makanan. Akar ini bukan sekedar menancap di tanah, tetapi juga menjadi tempat penyimpanan cadangan energi untuk tumbuhan. Kalau kita perhatikan, umbi jalar maka bentuknya besar dan mengembang di bagian tertentu. Jika umbi akar ini ditanam, maka akan muncul tunas baru yang tumbuh ke atas menjadi batang dan daun. Sementara akar akan tetap berada di bawah tanah. Misalnya, umbi jalar ini ketika sudah dipanen, kita bisa menanamnya kembali. Kalau kita perhatikan, dalam umbi jalar ini ada bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil inilah nanti yang akan menjadi tempat tumbuhnya akar, dan itu akan menjadi munculnya tunas kecil. Nah, dari tunas kecil itulah yang akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Ini adalah tanaman singkong.
Tanaman singkong merupakan tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Tanaman singkong termasuk dalam umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang membesar dan menyimpan makanan. Akar ini bukan sekedar menancap di tanah, tapi juga menjadi tempat menyimpan cadangan energi untuk tumbuhan. Kalau kita perhatikan buah singkong, maka bentuknya itu akan besar dan mengambung. Jika ini ditanam, maka akan muncul tunas baru yang tumbuh ke atas menjadi batang dan daun. Sementara akar tetap berada di bawah tanah. Singkong ini jika sudah dipanen bisa ditanam kembali. Nanti dari akar itu akan muncul tunas kecil yang tumbuh menjadi tanaman singkong baru. Ini adalah lengkuas. Lengkuas merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Lengkuas ini termasuk dalam rhizoma. Apa itu rhizoma? Rhizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Meskipun letaknya di bawah tanah, rhizoma ini bukanlah akar, tetapi batang yang bentuk dan cara tumbuhnya berbeda dari batang biasanya. Rhizoma ini tumbuh ke samping dan menyimpan makanan seperti batang pada umumnya. Dari batang inilah akan tumbuh tunas-tunas kecil yang kemudian tumbuh ke atas menjadi tanaman baru. Lengkuas ini merupakan salah satu contohnya. Kalau kita menyimpan lengkuas terlalu lama, biasanya akan muncul tunas-tunas di ujungnya. Kalau kita lihat tanaman lengkuas ini, maka tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dari praktikum yang telah saya lakukan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa tumbuhan dapat berkembang biak secara vegetatif alami melalui struktur seperti tunas, umbi, geragi, dan lainnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya yang cepat dan efektif. Itulah praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.